warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Yasin, mahasiswa PPG Daljab 2021 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas UKIN dalam PPG Daljab 2021 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dolam, Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kalau sehat, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. ala kulli halin alhamdulillah. Di setiap keadaan apapun kita harus tetap bersyukur kehadiran Allah dengan ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Quran hadis. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin mengapresiasi kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk? Sama? Dua anak ya yang tidak masuk? Misbah sama Sasa. Baik, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Ingat, kalau berdoa yang tertib, yang khusyuk. Berdoa itu ada adab-adabnya. Di antaranya adalah khusyuk, tenang, dan tangan, mengangkat tangan, menengadah ke atas. Baik, doa dipimpin oleh Mas, siapa yang bisa pimpin doa? Mas Faiz. Ayo, coba. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa ini ilmu yang akan kita dapat mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka ilmu yang kita dapat meskipun sedikit bisa bermanfaat bagi umumnya, bagi masyarakat di sekitar kita, wabil khusus bagi diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita mulai. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya apa? segumpal darah.
Terus ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu ada di dalam surat Al-Alaq. Ayat berapa itu? Ayat 1 sampai 5. Ketika turun Nabi Muhammad sedang bertafakur di sebuah gua yang bernama gua. Iya. Itu flashback pelajaran minggu lalu. Sekarang adalah surat Al-Baqarah. Siapa dari sekian banyak anak ini yang sudah mengikuti TPQ di rumah? Coba angkat tangan. Semuanya sudah ya? Semua mengikuti TPQ ya? Berarti dari sekian banyak ini sudah banyak yang bisa membaca surat Al-Baqarah. Coba saya ingin tahu salah satu yang perempuan saja. Coba dibaca surat Al-Baqarah. Bagus, bacaannya sudah bagus. Saya putarkan video. Bacaan yang benar itu bagaimana? Kalian menirukan bacaan yang benar. Jika berhenti, kalian menirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Terus? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Aikatu wahruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul Azim. Nah, bacaannya sudah oke. Seperti itu bacaan surat Al-Baqarah yang benar. Nah, dalam pembelajaran kita pada pagi ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Di antaranya, satu, kalian bisa membaca surat Al-Baqarah. Yang kedua, nanti kalian bisa mengartikan surat Al-Baqarah. Yang berikutnya, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Terus nanti kalian juga bisa memahami isi dan kandungan daripada surat Al-Baqarah. Setelah itu kalian nanti berdiskusi, kegiatan terakhir kalian berdiskusi, dan setelah berdiskusi kalian bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baik,
pada tujuan yang pertama membaca. Sudah nggih? Kita sudah membaca dan bacaan kalian sudah baik sesuai dengan kaidah. Tujuan yang kedua yaitu mengartikan. Kaidah dibuka surat Al-Qadar. Sudah nggih? Sudah. Saya bacakan Arabnya, kalian yang mengartikan. Kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya yang baca Arabnya, kalian yang artinya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, itu arti dari surat Al-Qadar. Sekarang kita coba untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam surat Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya apa? Kalau Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Kalau Lailatul Qadar malam kemuliaan. Setelah sampean baca tadi, setelah kalian baca surat Al-Qadar ada berapa ayat? 5. Ada berapa ayat? 5 ayat. Terus surat Al-Qadar ini termasuk surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan turun di Mekah. Maka disebut dengan surat apa? Makkiyah. Di dalam Al-Quran berada di juz berapa? 50. Al-Qadar ini berada di urutan yang keberapa? 97. Al-Qadar artinya kemuliaan, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Jumlahnya 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, berada di urutan ke-97. Terus berada di juz yang ke-30. Nah, itu informasi yang bisa kita gali dari surat Al-Qadar. Ada satu lagi, yaitu asbabun nuzul. Suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang bercengkrama, berbincang-bincang dengan para sahabat. Nabi Muhammad bercerita, ada satu orang dari Bani Israel yang beliau itu mampu untuk beribadah selama 80 tahun tanpa melakukan maksiat kepada Allah walau hanya sekedip mata. Orang ini adalah Sa'on Al-Ghazi. Nabi Muhammad yang bercerita sendiri itu kagum. Hanya para sahabat juga lemes, para sahabat. Ya Rasulullah, yang gak mungkin saya bisa mengikuti seorang dari Bani Israel itu tadi. Akhirnya Allah menurunkan malaikat Jibril kepada Muhammad untuk menyampaikan wahyu. Di dalam hatinya Nabi Muhammad diketuk sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu, untuk menghibur hatimu dan para
sahabat-sahabatnya. Kemudian dibacakanlah surat Al-Qadar kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, wahai sahabatku, baru saja malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepadaku. Nah, para sahabat yang lemes tadi langsung, wahyu apakah itu? Wahai Rasulullah, dibacakan ayat surat Al-Qadar. Mendengar bacaan Nabi Muhammad juga bahagia. Para sahabat yang mendengarkan juga sangat bahagia. Karena apa? Karena ternyata Allah itu memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada umat Muhammad. Meskipun pendek umurnya, 60 sampai 70 tahun rata-rata, tapi oleh Allah diberi satu malam di mana ketika hambanya atau umatnya Rasulullah itu mendapatkan malam itu, maka ibadahnya itu dihitung sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kapan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu kapan? Pada 10 hari Ramadan. Ya. Jadi dalam sebuah diagram seperti ini, kapan malam Lailatul Qadar? 1 tahun berapa hari? Kita anggap 365. Mosok Arkon BPI selama 365 hari. Abot atau abot? Berat. Oleh Allah dikerucutkan lagi pada bulan Ramadan itu 30 hari masih berat. Oleh Allah dikerucutkan lagi 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kok jika ngelan dikerucutkan lagi malam Ganjil 21 dan seterusnya. 21, 23. Nah, ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad tidak pernah keluar dari masjid. Beriktikaf terus di dalam masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lah saya tidak sempat ke masjid, saya takut di masjid kalau malam. Tidak perlu di masjid, di rumah juga boleh. Bagaimana caranya? Ya, pada waktu malam itu kalian perbanyaklah berzikir atau baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat malam. Sholat tahajud itu sholat malam, ya sholat hajat, sholat tasbih seperti itu. Habis itu kalian berzikir atau membaca Al-Quran sampai terbit fajar. Nah, itu secara singkat asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Karena ada sedikit permainan untuk mengetes kalian. Tadi sudah kalian baca. Nih, Pak Usman punya lembaran-lembaran yang dinamakan dengan cardshot atau kartu pen. Di sini tertulis surat Al-Qadar secara acak. Nah, nanti tugas kalian yang pegang maju ke depan dan menempelkan ayat 1 dan artinya, ayat 2 dan artinya. Saya panggil ini.
Nah, saya bagikan dulu. Nah, tugasnya yang saya panggil, siapa yang pegang ayat 1 langsung maju ke depan, ditempelkan di sini. Ayat 1, kemudian arti. Jelas ya? Saya panggil ayat 1. Siapa yang pegang? Ayo maju. Dibaca yang keras. Nah, tuh. Yang pegang artinya. Ayo maju. Dibaca. Ya. Ayat kedua. Baca. Ya. Yang pegang artinya. Saya, Pak. Yang maju. Saya tahu Pak, apa malam pengirahan itu. Ya. Ayat ketiga. Efek nggak ikut PPG ya teman-teman. Dibaca. Ya. Arti. Dibaca. Malam kemuliaan itu lebih baik dari ibadah. Ya. Ayat keempat. Ya. Arti. Dibaca. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin lainnya untuk mengatur seluruh. Ya, sure. Ayat terakhir. Ya, sure. Artinya, masih lagi. Salahkan Mbak Marisela yang nggak masuk. Mbak Salsa. Ya, juga. Ya, bisa ya. Membaca sudah, mengartikan sudah, dan pintar sudah bagus, pol semua. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan berikutnya, yaitu memahami isi dan kandungan surat Al-Qadar. Ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami atau Allah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar atau di malam Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran agar manusia itu terhindar dari kesesatan. Untuk merubah kejahiliahannya ini diturunkanlah Al-Quran. Al-Quran turun sehingga malam itu dinamakan dengan malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, tapi Allah tidak membutuhkan jawaban dari Nabi Muhammad. Memberi pertanyaan untuk memberitahu. Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Oleh Allah dijawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam
lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita beribadah pada malam itu, maka oleh Allah pahala kita akan dihitung terus menerus selama 1000 bulan. Terus kenapa malam ini juga mulia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dikatakan malam yang mulia karena pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah turun ke dunia untuk mengatur segala urusan. Untuk mengatur segala urusan maksudnya apa? Untuk mengatur, mengantongi urusan yang bisa apa? Urusannya adalah berdoa. Semuanya amal ibadahnya ditampung, doa-doanya ditampung, kemudian dibawa ke langit dan disampaikan kepada Allah untuk dikabulkan. Jadi ketika malam 10 hari bulan Ramadan akhir-akhir itu perbanyaklah berdoa. Ya Allah, jadikanlah saya anak yang solehah, jadikan saya pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Ya, dikabulkan oleh Allah. Dan malam kemuliaan itu dijelaskan yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Peace, bisa terjadi damai. Kedamaian itu, kesejahteraan itu akan berlangsung sampai terbit fajar. Seperti yang saya terangkan tadi, terbit fajar adalah menjelang masuk waktu subuh. Nah, itu sedikit tentang isi dan kandungan surat Al-Qadar. Nah, sekarang coba kalian, saya tanya, apakah kalian paham dengan keterangan hari ini? Paham. Saya kasih tugas. Silakan kalian berdiskusi dan bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kalian diskusi dengan teman sebangku saja, berdiskusi. Coba kalian simpulkan, bisa enggak? Sudah cukup? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba mencoba. Seperti yang saya terangkan tadi, pada malam Lailatul Qadar atau surat Al-Qadar ini menerangkan tentang Lailatul Qadar, di mana pada malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan. Yang lain? Ya, coba betul Pak. Surah Al-Qadar diturunkan untuk menghibur hati para sahabat. Ya, surat Al-Qadar itu diturunkan untuk menghibur hati Nabi Muhammad dan para sahabatnya, karena para sahabat merasa lemes mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad karena tidak bisa menirukan siapa tadi seorang Bani Nasrani, namanya siapa? Sam'un al-Ghazi. Nah, itu diantara kesimpulan-kesimpulan. Saya tambahin lagi bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita selesaikan pembelajaran kita, ada satu lagi yang harus kita capai, yaitu menghafalkan surat Al-Qadar. Saya beri waktu
5 menit. Nanti maju ke depan, untuk menghafal. Ayo, atau ada yang sudah berani maju ke depan? Ayat 1 sampai dengan 5. Ayo. Siapa yang berani? Ayo coba Mbak Zulfa maju. Berani. Ayat 1 sampai dengan 5 plus artinya. Salamun hiya hatta mabbo. La ilmu faid. Maksudnya yang benar. Jawab jelas hati-hati. Sesungguhnya kami telah menuliskannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril untuk mengambil Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai dengan fajar. Sudah betul? Betul. Bagus sekali. Ya, betul. Terus tepuk tangan. Ada yang berani lagi? Cukup satu lagi. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo maju. Sudah berani maju saja, betul kan? Apalagi kalau maju terus benar. Ayo, bismillah dulu. Izin Tuhannya ya, bagus sekali. Saya kira hari ini sudah luar biasa kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kalian adalah mengerjakan LKS dan surat Al-Qadar. A kan isinya isian, terus B isian singkat, dan D. Saya kira sudah cukup. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa dan salam. Hadanallahu wa iyyakum wal aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.